Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 113. Chapter 113 Peningkatan. Semburat rasa sakit melintas di bawah mata Yin Tianfan. Old Ji. Yang paling saya sesali dalam hidup ini adalah membuat kesalahan selama masa muda dan sembrono saya yang menyebabkan saya dipecat meskipun saya membuat beberapa prestasi di militer. Tetapi dapatkah Anda memahami rasa sakit ini? Jika saya tidak dipecat, saya pasti akan memiliki bagian dalam nasib Dewa Laut juga dan tidak harus sendirian di usia tua ini. Bibir Ji Hongbin bergerak-gerak dan dia mendesah. Baiklah, kita semua tidak berharga. Biarkan dia mencobanya sekali lagi dan beri saya akses untuk menontonnya. Saya ingin memastikan bahwa dia benar-benar dapat menanganinya. Baik, Yin Tianfan melambai kepada Lan Xuanyu yang bingung dan berkata, Xuanyu, kemarilah, ayo masuk ke simulator. Setelah memasuki simulator yang sudah dikenal, tutupnya tertutup dan gambar antar bintang yang sudah dikenal muncul sekali lagi. Dia merasakan kekuatan yang kuat dan kapal perang luar angkasa lepas landas. Lan Xuanyu telah melalui semua ini selama lebih dari 10 kali dan tidak lagi merasakan kebaruan seperti yang dia lakukan di awal. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan kekuatan jiwa di tubuhnya menyesuaikan secara alami sementara pusaran berwarna emas dan perak di dadanya perlahan berputar dalam momentum tertentu. Kedua matanya menyipit, dan dia tampak seperti menyembunyikan semangat dan kinya, mempersiapkan dirinya untuk perubahan yang akan datang padanya. Kecepatan kapal perang itu meningkat dan memasuki sabuk meteorit lagi. Begitu dia memasuki sabuk meteorit, seluruh kapal perang merasa dianugerahi kehidupan, itu berbalik, itu seimbang secara vertikal dan diluruskan seperti ular kobra. Ia berpindah dari satu gerakan ke gerakan lainnya di sabuk meteorit seperti ikan di dalam air. Berkas cahaya mulai meledak terus-menerus dan Lan Xuanyu sekarang bisa melihat sedikit, berkas cahaya ini menghantam kapal perang luar angkasa lainnya di sabuk meteorit dengan tepat. Terkadang, berkas cahaya ini diarahkan ke meteorit untuk membersihkan jalur. Tidak ada keraguan bahwa Yin Tianfan memiliki komando sempurna dari kapal perang luar angkasa ini, dia sangat terampil. Dibandingkan dengan awal ketika kepala Lan Xuanyu selalu berputar, dia jauh lebih baik sekarang. Dia menggunakan tubuhnya untuk menyeimbangkan dirinya dan dengan ketahanannya terhadap dorongan, dia sudah bisa perlahan-lahan mencoba membedakan arah dan apa yang dilakukan kapal perang luar angkasa. Juga, dengan keakraban Yin Tianfan dengan kapal perang luar angkasa, Lan Xuanyu secara bertahap mulai mengamati beberapa karakteristik unik dari kendaraan yang mereka naiki. Misalnya, ketika Yin Tianfan mengoperasikan kapal perang luar angkasa, dia selalu berubah arah dan ini adalah penyebab utama pusingnya. Terutama setelah dia meluncurkan serangan setiap kali, kapal perang luar angkasa akan berubah arah secara tiba-tiba dan perubahan itu akan selalu acak dengan itu hanya cukup untuk menghindari serangan yang datang dari musuh mereka. Mereka berbelok di sabuk meteorit benar-benar seperti ikan di dalam air. Setidaknya selama beberapa bulan ini, Lan Xuanyu belum pernah melihat kapal perang luar angkasa Yin Tianfan diserang sebelumnya. Jelas betapa canggihnya master ini dalam uji coba kapal perang. Kali ini juga sama, kapal perang luar angkasa terus berubah arah sambil terus menyerang. Itu bisa menghindari semua serangan dari musuh dan itu seperti hantu di sabuk meteorit, mengalahkan kapal perang lain tanpa henti. Setelah berbulan-bulan beradaptasi, meskipun Lan Xuanyu masih merasa pusing, itu tidak sesulit awalnya. Dengan atribut fisik Lan Xuanyu, dia masih tidak bisa melihat metode pertempuran Yin Tianfan bersama dengan teknik uji coba, tetapi setidaknya, dia secara bertahap terbiasa dengan ini. Sebenarnya yang paling penting adalah tetap membiasakan diri secara fisik. Bahkan Lan Xuanyu merasa tubuhnya sangat kuat dalam beradaptasi. Dia sekarang benar-benar bisa memaksa dirinya untuk bertahan di sana saat mereka terbang di ketinggian seperti itu. Dia tidak yakin berapa lama perjalanan mereka. Pintu simulator terbuka tetapi Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk bangun dan hanya duduk di sana untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dia juga belajar yang ini darinya. Jika dia segera berdiri, dia akan sangat pusing. Setelah sekitar 10 detik, dia berpegangan pada dinding simulator dan berdiri perlahan dengan nafas dalam. Ji Hongbin telah mengamati Lan Xuanyu di sebelah simulator sepanjang waktu, termasuk ekspresinya di dalam kapal perang luar angkasa. Pada saat ini, dia terlihat kaget. Lan Xuanyu di depannya hanya sedikit pucat dan tubuhnya sedikit gemetar, hanya itu yang dia lihat. Orang harus tahu bahwa anak ini bahkan belum berusia 9 tahun.
Faktanya, usia asli Lan Xuanyu bahkan belum genap 8 tahun. Yin Tianfan berjalan ke Ji Hongbin untuk menepuk pundaknya. Bagaimana menurut Anda? Lumayan, aku tidak menyangka anak ini begitu kuat dalam beradaptasi. Ji Hongbin tidak suka penampilannya yang sombong tapi dia tidak akan pernah berbohong. Yin Tianfan tertawa. Itu bakat. Aku juga tidak menyangka dia akan terbiasa dengan hal itu dengan begitu cepat, belum lagi kamu. Anda tahu bagaimana saya mengemudikan kapal perang, meskipun aku bisa mengendalikannya sampai batas tertentu, bahkan siswa akademi menengah atau lanjutan mungkin tidak bisa menanganinya, tapi dia perlahan mulai terbiasa. Dia hanya perlu 3 bulan atau lebih dan saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan dia mencoba untuk mengemudikan simulator kapal perang Soul Guidance. Bukankah itu terlalu cepat? Jangan menjadi tidak sabar dan merusak segala sesuatunya dengan antusiasme yang berlebihan. Ji Hongbin tercengang. Yin Tianfan kemudian berkata, itu hanya berlaku untuk pecundang tetapi untuk bakat, ini disebut kebangkitan tingkat lanjut. Anak ini memiliki potensi, kebugaran fisiknya, terutama meridiannya sangat kuat. Anda pikir saya hanya membiarkan dia berlatih seperti itu secara membabi buta? Ya. Saya telah memantau perubahan fisiknya. Lan Xuanyu memandang Yin Tianfan. Sejak kapan guru memantau perubahan dalam tubuh saya? Saya tidak berpikir saya telah melalui tes fisik apapun. Petik 1. Apa yang kamu lihat, hal kecil? Apakah Anda pikir Anda bisa makan makanan enak saya dengan gratis? Apakah menurut Anda ada orang yang bisa seperti Anda dan memakan semua bahan berharga ini? Nafsu makan Anda adalah indikator terbaik. Anda bisa makan begitu banyak dan mengkonsumsinya dengan sangat cepat, ini berarti tubuh dan meridian Anda membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang diserap jelas diubah menjadi energi dan kemampuan Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang hukum kekekalan energi? Oh amin oh, Lan Xuanyu kemudian mengerti dan menundukkan kepalanya karena malu, dia malu karena meragukan tuannya. Sudut bibir Yin Tianfan bergerak-gerak. Sebenarnya, dia juga terkadang tidak bisa diandalkan. Pokoknya, jangan memaksakan dia. Apa rencana masa depan Anda? Ji Hongbin bertanya. Pembelajaran di kelas elit junior sudah cukup. Dia masih terlalu muda dan perlu terus berkembang. Selama beberapa tahun ke depan, saya hanya akan membiarkan dia dilatih dalam mengemudikan kapal perang panduan jiwa. Saat dia bisa menjadi pilot kelas A, dia akan belajar hal lain. Saya juga ingin melihat seberapa banyak dia bisa berkembang sebelum dia berusia 12 tahun sebelum memutuskan kurikulum di masa depan. Aku lega, kamu lebih dewasa dibandingkan dengan dirimu sebelumnya. Yin Tianfan tersinggung. Maksud kamu apa? Sejak kapan saya belum dewasa? Ji Hongbin menatapnya dengan mengejek. Kamu, dewasa. Sejak kapan kamu pernah dewasa? Aku ingin tahu siapa yang dipecat, ya. Hei, jangan menghina aku memberitahumu. Jangan berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu. Ayo pakai Misha dan jangan gunakan armor perang apapun jika kamu berani. Anda akan mencari gigi Anda di seluruh tanah. Yin Tianfan mengamuk. Haha, Ji Hongbin menepuk bahu Lan Xuanyu. Xuanyu, kamu juga harus bekerja keras. Anda akan mulai mempelajari tentang armor pertempuran pada semester berikutnya dan Anda juga harus memikirkan tentang profesi sekunder yang terkait dengan armor pertempuran. Dengan kekuatan spiritual Anda, saya menyarankan agar Anda mempertimbangkan desain baju besi pertempuran. Baiklah, aku akan pergi dulu. Aku juga akan mengambil kelas armor pertempuran untuk kelasmu semester depan. Oh, terima kasih, Guruji. Lan Xuanyu tidak yakin mengapa tetapi setelah mendengar bahwa Guruji ini akan mengajar kelas baju besi pertempuran, dia berdiri dengan diam sebagai penghormatan untuk teman-teman sekelasnya. Pengetahuan tentang makhluk jiwa tidak terlalu penting dibandingkan dengan armor pertempuran dan dengan hampir seluruh kelas memilih duo Misha Master, pentingnya armor pertempuran sudah jelas. Setan besar di hati mereka akan mengajar juga. Soul Land 4 Chapter 114. Chapter 114 Tes kedua. Ji Hongbin tidak lagi memedulikan Yin Tianfan dan berbalik untuk pergi. Yin Tianfan sangat marah sehingga dia berputar di dalam ruangan 3 kali sebelum mengalihkan pandangannya yang penuh gairah ke Lan Xuanyu. Guru, Lan Xuanyu menjadi gelisah saat memperhatikan bagaimana gurunya memandangnya. Yin Tianfan tiba-tiba tertawa dan terkikik. Soalnya, kami semua optimis tentang Anda jadi Anda harus bekerja keras. Di masa depan, Anda harus membuat saya bangga. Guru Anda ini tidak memiliki masa depan lagi, tetapi Anda adalah bibit terbaik yang saya temui setelah bertahun-tahun. Aku hanya bisa bergantung padamu.
Meskipun Lan Xuanyu tidak memahami tampilan kesulitan Yin Tianfan, dia tetap menganggukkan kepalanya. Kami akan mengadakan kelas lain hari ini, sekali lagi, Yin Tianfan menambahkan sambil mengaktifkan kabin simulasi sekali lagi. Hati Lan Xuanyu bergetar. Latihan kedua. Bukankah ini cukup? Petik 1. Tepat pada saat itu, Lan Xuanyu berpikir, Guruji, tolong berhenti datang ke sini lagi. Raja Iblis memiliki pengaruh yang begitu besar. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, akhir semester dan tes akhir semester telah tiba. Dibandingkan dengan ujian tengah semester, akhir semester tidak diragukan lagi lebih penting. Alasannya sederhana, satu tim akan tersingkir. Itu berarti 30 anggota asli dari kelas elit junior akan turun menjadi 27. Menurut aturan yang disebutkan sebelumnya, bukan satu orang tetapi seluruh tim yang akan dieliminasi. Itu berarti bahwa meskipun seorang individu di dalam tim ternyata kuat, masih ada kemungkinan tersingkir karena terlibat oleh rekan satu timnya yang lebih lemah. Meskipun aturan ini tampak tidak masuk akal, itu sangat penting dalam menumbuhkan rasa persahabatan di antara kelas elit junior. Siswa lain awalnya tidak khawatir karena itu hanya semester pertama, alasan utama menjadi kelompok Qian Lei dan Liu Feng sangat mengerikan sehingga semua orang pertama kali percaya bahwa mereka akan menjadi yang tersingkir. Siapa yang mengira bahwa Lan Xuanyu akan membiarkan tim mereka, mendaki dengan aman, untuk dibebaskan dari eliminasi. Tidak peduli apa, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama dieliminasi. Oleh karena itu, pertanyaannya menjadi siapa yang akan menjadi kelompok pertama yang tersingkir. Hal ini menyebabkan setiap siswa menumbuhkan risiko hidup mereka selama sebulan terakhir, berusaha untuk meningkatkan diri mereka dengan cara apapun yang memungkinkan. Tidak ada yang ingin disingkirkan. Mereka semua adalah yang terbaik dan paling menonjol di antara rekan-rekan mereka untuk dipilih di kelas elit junior. Sejak jiwa bela diri mereka terbangun, mereka diperlakukan sebagai yang disukai, dan semuanya memiliki harga diri sendiri. Selain itu, setiap individu yang tidak bekerja keras akan melibatkan seluruh tim mereka. Diawasi satu sama lain, tidak ada yang punya kesempatan untuk menyelinap. Ini juga yang paling diharapkan oleh para guru dari aturan tersebut, untuk melihat siswa kelas menengah pertama menantang diri mereka sendiri dalam keadaan apapun. Benar-benar ada kebudewa akan persyaratan yang keras. Ujian akhir semester tiba sesuai jadwal. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan ujian. Pertama-tama kami akan melakukan tes kebugaran jasmani dan melanjutkan dengan tes kekuatan spiritual. Tim yang mendapat poin tambahan paling banyak setelah menjumlahkan tes tidak akan tereliminasi. Tes tempur sebenarnya akan dimulai pada sore hari. Tim yang paling luar biasa di sana juga tidak akan tersingkir. Mu Suntian mengumumkan aturan ujian sambil menatap ke bawah ke tubuh siswa di bawah panggung. Faktanya, selain tim Lan Xuanyu, semua tim merasakan ketegangan. Meskipun tim Lu Qianxun harus menjadi yang terkuat dalam hal kekuatan, semua orang adalah siswa kelas elit junior, ini berarti perbedaan antara kekuatan mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Setiap belokan yang tidak terduga berpotensi mengarah pada hasil yang berbeda. Di bawah kemungkinan tersingkir, bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Lu Qianxun berbalik untuk melihat Lan Xuanyu yang berdiri di dekatnya. Karena ujian tengah semester, tim Lan Xuanyu, DOM 333, telah melompat dari tempat terakhir di seluruh kelas ke tempat pertama. Tentu saja, semua orang tidak senang dan tidak yakin dengan hasilnya, tapi itulah pikiran dan emosi mereka. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan, mereka hanya bisa mengubah situasi dengan mempengaruhi akhir ujian semester. Dan pada kenyataannya, jika Lan Xuanyu dan timnya memilih untuk menahan diri dalam ujian dan menyerah pada poin tambahan, maka tim Lu Qianxun kemungkinan besar akan naik ke darat juga. Tetapi dengan kebanggaan Lu Qianxun dan Ye Lingtong, mengapa mereka memohon pada tim Lan Xuanyu? Di paruh kedua periode, tim Lan Xuanyu menjadi sangat rendah hati. Selain kelas yang harus dihadiri semua orang, mereka tidak pernah muncul di depan teman sekelas mereka yang lain. Bahkan Jin Xiang tidak lagi mencoba memprovokasi mereka. Meskipun rasa gatal yang sangat menggigit di dalam dirinya, Jin Xiang tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lan Xuanyu. Maka, dia menahan amarahnya dan memutuskan untuk mencapai dering kedua sebelum melawan mereka lagi. Tetapi meskipun itu adalah akhir semester, satu-satunya yang masuk ke ranah dua Soul Rings Soul Master adalah Lu Qianxun sendiri. Tidak mudah melakukan terobosan lengkap. Dalam tes komprehensif yang familiar. Tanpa ragu, Lan Xuanyu dengan mudah mendapatkan poin tambahan untuk komponen kekuatan. Aparaturnya sama dengan ujian tengah semester. Kali ini,
Pengawas menyuruhnya turun setelah mencapai 5 menit dalam ujian. Tidak perlu lagi bertahan untuk waktu yang lebih lama. Anehnya, setelah mencapai ranah peringkat 20, Lu Qianxun mampu bertahan selama 5 menit juga dan berlari leher dan leher dengan Lan Xuanyu. Sayangnya, kelompok Lan Xuanyu terkenal ekstrim. Dalam hal kecepatan, tidak ada yang mampu bersaing dengan Liu Feng. Dengan kedatangan Lan Xuanyu, antusiasme Liu Feng terhadap kultivasi menjadi lebih kuat. Setelah beberapa bulan, kecepatannya meningkat secara substansial. Ia menjadi satu-satunya siswa yang memperoleh poin tambahan dalam hal kecepatan. Adapun tes kekuatan spiritual, itu adalah dunia Lan Xuanyu dan Qianlei yang bersinar. Qianlei, kekuatan spiritual di 187. Itu adalah pencapaian yang sangat bagus, Anda telah meningkat pesat. Poin tambahan untuk Anda. Selanjutnya, Lan Xuanyu. Pengawas itu mengangguk ke arah Qianlei dengan puas. Qianlei dapat dianggap yang terbaik untuk anak berusia 9 tahun yang memiliki kekuatan spiritual mendekati 200 di seluruh planet surga Luo. Jika dibandingkan dengan seluruh federasi, dia akan termasuk yang terbaik. Lan Xuanyu melengkapi helm kekuatan spiritual. Ketika pengawas memberikan lampu hijau, kekuatan spiritual yang samar menstimulasi korteks serebralnya dan menyebabkan kekuatan spiritualnya sendiri merespons. Pengukur kekuatan spiritual dengan cepat naik saat pikiran Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi jelas. Para pengawas, serta Mu Zongtian, mengamati tes Lan Xuanyu dengan hati-hati. Para siswa tidak menyadarinya, tetapi para guru tahu bahwa Lan Xuanyu telah menjadi murid wakil presiden. Para guru tidak tahu apa yang telah diajarkan wakil presiden kepadanya selama 3 bulan terakhir, tetapi mereka ingin melihat apakah pelatihan mereka mampu menghasilkan peningkatan besar dalam hasil tes Lan Xuanyu. Kekuatan jiwa peringkat 16 Lan Xuanyu telah mengecewakan mereka karena dia tetap yang terakhir di kelas. Rata-rata kelas saat ini berada di peringkat 18. Banyak siswa bahkan telah menembus peringkat 19. Tidak ada keraguan bahwa Lan Xuanyu tidak akan dapat menembus peringkat ke-20 pada semester berikutnya, dan kecepatan ini dianggap lambat. Sekarang sudah 150, pengawas berbisik kepada Mu Zongtian dengan matanya menunjukkan sedikit rasa iri. Anak-anak semuanya sangat mampu sekarang. Bahkan jika kekuatan spiritual Lan Xuanyu tidak sebanding dengan Qianlei, setidaknya. Sambil memiliki pikiran ini, kekuatan spiritual Lan Xuanyu terus meningkat. Ini lebih dari 180. Bisakah dia melampaui Qianlei? Mu Zongtian berkomentar dengan penuh semangat. Para guru memperhatikan saat jumlahnya terus bertambah. Itu mencapai 190. Dia melampaui dia. Itu benar, ini adalah pertama kalinya kekuatan spiritual Lan Xuanyu melampaui Qianlei. Bahkan Qianlei tercengang. Apa-apaan ini? Apakah dia melampaui saya begitu saja? Tapi aku juga tidak mengendur. Saya bekerja sangat keras saat berkultivasi. Bagaimana dia melakukannya? 193, 194, 195, 196. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu terus meningkat, meskipun dengan kecepatan yang sangat lambat. Semua guru yang hadir benar-benar fokus pada layar saat mereka tanpa sadar mengepalkan tangan mereka yang terkepal. Soul Land 4 Chapter 115. Chapter 115, Fase Tengah dari Ranah Koneksi Roh. Orang harus tahu bahwa kekuatan spiritual 200 poin adalah garis pemisah utama. Meskipun dia tidak mencapai level lain, itu berarti memasuki titik tengah ranah koneksi roh. Bisakah Lan Xuanyu melakukan terobosan? Jika dia benar-benar berhasil menerobos, maka itu akan menjadi. Ketika kekuatan spiritual mencapai titik kritis, itu perlu dikumpulkan sebelum bisa menerobos lagi. Banyak Soul Master akan terjebak di titik kritis untuk waktu yang sangat lama, alam kecil ini sama. Meskipun para guru mengetahui hal ini, bagaimana mungkin pemandangan di depan mereka tidak membuat mereka tergerak dan menantikan keajaiban. Akhirnya, kekuatan spiritual berhenti di 199 poin. Para guru saling memandang. 199 Mereka sedikit kecewa tetapi ketika mereka memikirkan nomor ini dengan hati-hati, mereka semua tersentak. Ini adalah kekuatan spiritual 199 poin. Berapa banyak Soul Master peringkat rendah yang memohon bahkan dalam tidur mereka. Dia baru berusia sekitar 8 tahun, bahkan belum 9 tahun dan kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat ini. Hanya dalam beberapa bulan, dia akan bisa melakukan terobosan. Seberapa kuat dia, ya.
Para guru semua tahu bahwa Lan Xuanyu memiliki jiwa bela diri kembar, tetapi biasanya, kekuatan jiwa-jiwa bela diri kembar harus dapat berkultivasi lebih cepat. Sebaliknya, kekuatan jiwa Lan Xuanyu masih meningkat sangat lambat. Namun, melihatnya dari sudut pandang lain, peningkatan lambat kekuatan jiwa memungkinkan kekuatan spiritualnya meningkat lebih cepat. Mereka tidak tahu bahwa peningkatan kekuatan spiritual Lan Xuanyu adalah melalui darah, keringat, dan air mata. Dia harus mengalami kecepatan yang menakutkan di kapal perang panduan jiwa Yin Tianfan setiap malam, dan dalam kondisi itu, dia akan muntah sampai mati jika dia tidak berkonsentrasi. Dengan cara mengolah kekuatan spiritualnya yang menakutkan ini, tidak ada yang mungkin ingin melewatinya. Karena Lan Xuanyu berhasil melewatinya, dia pantas diberi hadiah. Dan pada saat ini, Lan Xuanyu, yang sedang menjalani tes kekuatan spiritual, memiliki perasaan yang berbeda. Dia hanya merasakan kekosongan di kepalanya. Kekuatan spiritual 50 poin dan di bawahnya adalah alam asal roh, itu adalah titik awal dan semuanya segar, dan dengan kekuatan spiritual di atas 50 poin, itu adalah alam spirit connection di mana seseorang menjadi peka terhadap pikiran dan pikirannya. Keinginan dan pikirannya selaras. Dan seseorang harus mencapai 500 poin ke atas sebelum dia bisa memasuki level lain, alam roh laut. Maju dari alam spirit connection ke alam roh laut adalah ambang batas yang akan membuat lebih dari 90% soul master tersandung. Di antara itu, 200 poin dan 350 poin adalah dua ambang batas yang masing-masing membedakan fase tengah dan lanjutannya. Jelas, semakin cepat menerobos, semakin baik. Seperti Ibu Lan Xuanyu, Nancheng, dengan kultivasi 6 cincin, dia baru saja mencapai alam roh laut. Dia sepertinya merasakan emosi yang berbeda di sekitarnya, tetapi dia tidak memiliki emosi. Dia hanya merasakan ketenangan dan ada suara yang bergema di kepalanya. Dia bisa dengan jelas melihat warna emas dan perak di dadanya berputar tanpa henti dengan perubahan ritme. Bahkan titik warna-warni di intinya bisa terlihat lebih jelas sekarang. Awalnya, dia hanya bisa melihat warna, tetapi sekarang, dia bahkan bisa membedakan 3 hingga 4 warna di dalamnya. Dia berkonsentrasi dan melihat warna-warna itu. Tiba-tiba, lautan kesadarannya bergetar dan Lan Xuanyu merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka, semua yang ada di hadapannya menjadi lebih jelas sekali lagi. Biru melambangkan air, merah melambangkan api dan hijau melambangkan kebebasan dalam angin. Dan ada warna kuning, yang melambangkan berat bumi. Pada saat itu, dia bisa melihat 4 warna di titik warna-warni itu dan ada kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya dalam sekejap. 200, sudah 200. Fase tengah dari ranah koneksi roh. Ada seruan di sekelilingnya dan ini kebanyakan datang dari guru. Tes kekuatan spiritual berakhir. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu, 200 poin. Ranah spirit connection, fase tengah. Dia menjadi siswa pertama di kelas elit junior yang mencapai level ini. Pada saat yang sama, dia secara alami dihadiahi 10 poin dan tanda tambah, 2 tanda tambah lainnya. Tidak diragukan lagi kelompok mereka kembali ke darat dengan 4 tanda plus. Meski tidak lagi dibutuhkan, kehormatan ini tetap milik Dom 333. Asrama 316. Lu Qianxun, Chang Jianyi, dan Ye Lintong duduk bersama. Lu Qianxun dan Chang Jianyi tinggal di sini dan Dom 316 adalah nomor dari kelompok mereka. Ye Lintong biasanya tidak tinggal di sana dan tinggal di asrama lain. Tes tempur sebenarnya akan dimulai sebentar lagi. Kali ini, kita tidak hanya harus membuahkan hasil yang bagus, kita harus menjadi juara, apapun gaya tesnya, kata Lu Qianxun tegas. Ye Lintong mengangguk keras, dia juga merasa tertahan di dalam hatinya dan secara alami setuju dengannya. Chang Jianyi menyipitkan matanya dan berkata, Qianxun, bukankah menurutmu Lan Xuanyu itu sedikit aneh? Lu Qianxun meliriknya dan berkata, maksudmu kekuatan spiritualnya. Chang Jianyi menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu, dia memiliki sesuatu yang aneh tentangnya tapi aku tidak tahu. Sebelumnya, teriakannya itu mengubah permainan sama sekali. Saya masih dapat mengingat dengan sangat jelas bahwa Anda dan Ye Lintong segera kehilangan semua kekuatan pertempuran tepat setelah raungan itu. Saya hanya tidak yakin apakah itu kebetulan atau disengaja. Lan Xuanyu ini agak sulit dipahami. Lu Qianxun memandang Ye Lintong. Kalian berdua adalah teman sekelas di masa lalu, seperti apa dia saat itu? Ye Lintong mengerutkan alisnya. Dia memang aneh, martial soul sepertinya secara alami ditahan olehnya. Setiap kali saya bertarung dengannya, jiwa bela diri saya tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Setelah itu,
Ayah saya mengajari saya metode untuk memungkinkan saya menyimpan kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa saya secara internal, kemudian menjadi lebih baik. Martial soul-nya tampak sangat kuat dan meridiannya memiliki pengaruh yang sangat besar pada saya. Sepertinya saya juga pernah merasakannya sebelumnya, itu haruslah jiwa bela diri yang tidak kalah dengan jiwa bela diri Raja Singa Emas saya. Setelah saya mengeluarkan Golden Lion Roar, saya dalam kondisi lemah dan dia mengambil kesempatan untuk mengendalikan saya yang menyebabkan kami kalah dalam pertempuran itu. Tapi menilai dari kondisinya, dia seharusnya hanya bisa melakukan raungan mengamuk semacam itu sekali. Lu Qianxun menyipitkan matanya. Dengan mengatakan itu, matanya berkilau. Kali ini akan berbeda. Saya sudah menjadi Grandmaster Jiwa dan memiliki 2 cincin dan keterampilan jiwa. Sekarang tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan kita lagi apapun yang terjadi. Ada hal lain, lanjut Chang Jianyi. Lu Qianxun menatapnya. Chang Jianyi kemudian berkata, apakah kalian merasa bahwa sejak Lan Xuanyu bergabung dengan Dom 333, Qian Lei dan Liu Feng menjadi berbeda juga? Kami kalah dari mereka sebelumnya mungkin karena Lan Xuanyu, tetapi Liu Feng juga memiliki peran besar. Dengan kekuatan pertempurannya saat ini, bahkan jika dia sangat cepat, dia seharusnya tidak dapat menembus keterampilan jiwa memperlambat saya dan melukai saya, tetapi dia melakukannya hari itu. Juga, dia menombat kalian berdua dan bahkan bisa memotong pertahanan Flaming Double Wing Jin Xiang, dia jauh lebih kuat dari biasanya. Sepertinya raungan Lan Xuanyu benar-benar memperkuatnya. Dan gadis yang dipanggil Qian Lei itu mungkin hanya muncul sesaat, dia benar-benar memblokir seranganmu, kepala. Aku ingin tahu apakah itu kebetulan. Chang Jianyi sangat berwawasan dan Lu Qianxun harus menyerahkannya juga padanya. Setelah Chang Jianyi mengatakan itu, alis Lu Qianxun mengerutkan kening. Oleh karena itu, kuncinya tetaplah Lan Xuanyu karena dengan keberadaannya, Dom 333 akan menjadi lebih kuat. Meskipun kami tidak tahu mengapa ini terjadi, kami harus membuat beberapa pengaturan taktis untuk menang selama pertempuran kami. Jika kita bertemu mereka, maka kita harus melancarkan pukulan telak dan menyingkirkan Lan Xuanyu terlebih dahulu apapun yang terjadi. Selama dia tidak ada, Qian Lei dan Liu Feng tidak akan menjadi ancaman, lanjut Chang Jianyi. Lu Qianxun dan Ye Lintong saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Ujian di sore hari adalah waktu untuk membuktikan diri. Mereka harus menjadi juara apapun yang terjadi dan mendapatkan kembali gelar tim nomor 1 di kelasnya. Soul Land 4 Chapter 116. Chapter 116 Arena. Tempat tes pertempuran sebenarnya di sore hari adalah arena. Mu Sungtian berkata kepada para siswa dengan makna yang dalam di matanya. Mendengar kata-kata ini, banyak dari mereka menghela nafas lega. Apa maksud dari arena itu? Ketika berhadapan muka, mereka akan bertarung berdasarkan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya. Itu sama sekali tidak seperti labirin sebelumnya, yang memiliki begitu banyak ketidakpastian. Dengan kata lain, bertarung di arena berarti siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mereka dan lawan mereka tidak akan terlalu mengandalkan keberuntungan dan kecerdasan mereka. Aturan khusus tes adalah sebagai berikut. Karena performa Dom 333 yang luar biasa selama tes tengah semester sebelumnya, mereka akan menjadi juara bertahan untuk tes ini. Tim lain akan menarik undian untuk memasuki arena. Akan ada total 9 pertandingan, ini berarti siswa asrama 333 harus menjalani 9 pertempuran. Setelah setiap pertempuran, simulator akan memulihkan kekuatan mereka dan memulai kembali semuanya. Kami akan menilai Anda semua berdasarkan kinerja Anda dalam pertempuran. Tentu saja, tim yang bisa mengalahkan Dom 333 akan memiliki skor yang lebih tinggi. Saat aturan ini diumumkan, ekspresi santai di wajah Lan Xuanyu dan rekan satu timnya berubah menjadi syok. Qian Lei bahkan hampir menangis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kami tiba-tiba menjadi target semua orang? Petik 1. Saat makan siang barusan, dia masih berada di posisi teratas karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan tersingkir. Tapi ujian sore ini terlalu tidak adil ya. Mereka harus bertarung dalam 9 pertempuran. Mereka telah mencoba sebelumnya dan meskipun simulator akan memulihkan kekuatan jiwa mereka, itu tidak akan memulihkan kekuatan spiritual mereka sepenuhnya. Mereka tidak akan bisa bertahan selama 9 pertempuran. Juga, dengan setiap tim muncul satu persatu, ini berarti kekuatan mereka akan terungkap di hadapan semua orang dan tidak lagi menjadi rahasia. Selama 3 bulan ini,
Mereka bertiga sangat berhati-hati untuk bersembunyi dan menunggu momen krusial seperti ujian semester depan untuk tampil, bukan? Guru, bisakah kita menyerah? Bagaimanapun, kita sudah aman, Qianlei berkata tanpa berpikir. Wajah Mu Zongtian menjadi gelap. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu. Saya yakin tim lain akan senang memiliki kesempatan seperti ini untuk menampilkan bakat mereka. Aturan awal menyatakan bahwa tim Anda tidak akan tersingkir pada semester ini, tetapi jika kalian kalah lebih dari setengah dari 9 pertempuran nanti, maka kami akan menghapus semua tanda plus Anda di semester berikutnya dan mengurangi semua skor Anda sebesar 30% terlalu. Qianlei tercengang. Ini sepertinya akademi memilih mereka. Sebenarnya, tesnya tidak seharusnya seperti itu. Salahkan Lan Xuanyu untuk ini. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba menembus 200 poin dan membuat para guru dari kelas elit junior sangat bersemangat. Mereka semua ingin melihat seberapa baik Dom 333 ini bisa tampil sekarang. Setelah meminta persetujuan dari akademi, mereka diizinkan untuk mengadakan ujian akhir semester yang berbeda. Tapi dia tidak salah, misalnya, Lu Qiansun sekarang memandang mereka dengan cemburu. Jika itu dia akan sangat berkeinginan menjadi juara bertahan. Itu suatu kehormatan. Mampu menjadi juara bertahan, itu berarti semua orang mengenalinya sebagai yang terkuat. Ini juga akan menjadi kesempatannya untuk menunjukkan dirinya kepada para guru. Semakin baik dia melakukan, semakin banyak dukungan yang akan dia terima dari akademi di masa depan. Sumber daya akademi adalah yang paling berharga dan banyak yang tidak dapat dibeli dengan uang. Liu Feng menyenggol Qianlei dengan semangat yang membara untuk bertarung di matanya. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi adalah ujian. Karena sekolah ingin mengujinya, lakukanlah. Lan Xuanyu cukup tenang, dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Kekuatan spiritualnya telah menembus 200 poin dan dia yakin bahwa tes kekuatan spiritual membantunya untuk menerobos. Memasuki fase tengah ranah Spirit Connection, bahkan dia sendiri merasakan tingkat kesadarannya sendiri meningkat. Setelah berlatih selama beberapa bulan, dia juga sedikit meningkat. Kekuatan jiwanya mungkin meningkat perlahan tetapi kualitas fisik dan kekuatannya secara keseluruhan meningkat pesat. Tes tempur yang sebenarnya akan menjadi tes yang bagus juga. Koordinasi di antara dia, Liu Feng dan Qianlei juga menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan ujian tengah semester, ia dapat menganggap bahwa mereka telah mengalami perubahan kualitatif. Baiklah, ambil undian nanti. Silakan masuk ke simulator. Ujian pertempuran yang sebenarnya secara alami masih dilakukan di simulator untuk mencegah cedera yang tidak perlu, itu juga memungkinkan siswa untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lan Xuanyu, Qianlei dan Liu Feng memasuki simulator untuk masuk ke arena. Arena itu berbentuk lingkaran dan berdiameter sekitar 30 meter, cukup luas. Mereka hanya berada di cincin jiwa pertama atau kedua mereka dan itu cukup ruang bagi mereka untuk menggunakannya secara maksimal. Apakah saya memanggil atau tidak? Qianlei memandang Lan Xuanyu dan bertanya. Lan Xuanyu kemudian berkata, dengan kekuatan spiritual Anda saat ini dan menurut pencocokan tek ini dan dengan syarat Anda dapat memulihkan kekuatan jiwa Anda di luar, berapa kali Anda dapat memanggil? Itu tergantung pada kekuatan siapa yang aku panggil, itu akan berbeda. Jika itu adalah Dong Qianqiu, saya seharusnya bisa memanggilnya 5 kali, tetapi temperamen wanita itu tidak terlalu baik ya. Apakah dia bersedia datang berkali-kali? Qianlei menjawab. Ini adalah sebuah masalah. Karena mereka telah memanggilnya beberapa kali sebelumnya, semua orang dianggap cukup akrab satu sama lain, dan mereka tahu bahwa Dong Qianqiu adalah murid dari planet Heaven Do. Dia setahun lebih tua dari mereka dan juga murid Nana. Tetapi wanita ini memiliki temperamen yang cukup dingin. Di masa lalu, ketika mereka memanggilnya beberapa kali lagi, dia tidak muncul. Misalnya, saat ujian tengah semester sebelumnya, dia tidak muncul sama sekali. Jika mereka memanggilnya 5 kali terus-menerus untuk tes ini, apakah dia akan datang setiap kali? Ini sulit untuk dikatakan. Bagaimana jika Anda beralih ke tangan lain untuk memanggil? Lan Xuanyu bertanya. Mata Qianlei berbinar. Saya harus bisa melakukannya 3 kali yang berarti kami harus menjamin kemenangan setidaknya untuk 3 pertandingan. Juga, kita harus bisa memanggil Dong Qianqiu sekali sehingga 4 pertandingan kita akan diamankan. Saya hanya berharap bahwa kami akan mendapatkan tim Lu Qiansun untuk beberapa pertandingan pertama. Mari kita singkirkan tim terkuat dulu sehingga beberapa pertandingan terakhir harus bergantung pada kalian berdua.
Lan Xuanyu tidak hanya memiliki Blue Silver Grass di tangan kirinya, ketika dia menggunakan rumput perak biru di tangan kanannya untuk meningkatkan gerbang pemanggilan, situasinya akan berbeda. Itu disebut pemanggilan pengalihan tangan. Ayo kita berguling dengan pukulan. Mata Liu Feng dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan mengangguk, ayo lakukan ini, untuk 3-4 pertandingan pertama, kita akan lebih mengandalkan pemanggilan Qianlei dan kita berdua akan mencoba menghemat energi. Setelah itu, kami akan bekerja keras sementara Qianlei beristirahat dan memanggil lagi selama beberapa pertandingan terakhir. Baiklah, sudah diatur. Qianlei melambaikan tangannya dengan kekuatan besar. Dia akan menggunakan energinya terlebih dahulu, lalu pulih. Itu adalah pilihan terbaik baginya untuk menampilkan gerbang pemanggilannya terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, dari seberang mereka di sisi lain arena, 3 sinar cahaya muncul secara bertahap. Mereka di sini. Liu Feng melangkah maju di depan Lan Xuanyu sementara Qianlei dengan cepat bergerak ke belakang Lan Xuanyu, dengan ketiganya membentuk garis lurus. Mata Qianlei berkedip dan cincin jiwa kuning naik dari bawah kakinya saat koin pemanggilan itu segera muncul di telapak tangannya. Keluar, gerbang pemanggilanku. Qianlei berteriak dan melemparkan koin pemanggilan di tangannya. Cincin jiwa di bawah kakinya naik bersama dengan koin pemanggilan dan menjadi satu dengannya. 2 berkas cahaya jatuh dari langit dan menjadi pintu besar. Lan Xuanyu merenung sejenak, rumput perak biru menutupi kedua lengannya pada saat yang sama dan dia meraih kusen pintu dengan tangan kanannya, yang memiliki rumput perak biru berpola emas. Qianlei semakin dekat, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan ketika tangan kanan Lan Xuanyu meraih gerbang pemanggilan. Gerbang pemanggilan bergetar sedikit, dan dalam pikiran Qianlei, seolah-olah gerbang ini mengeluarkan raungan naga lembut seolah-olah memanggil dari jauh.